Tuesday, 8 o'clock. No. No. Basil skull. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Death Wish yang dirilis tahun 2018 yang menceritakan tentang seorang dokter ahli bedah yang akan membalas dendam secara brutal karena istrinya telah dibunuh dan anaknya dibuat koma. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Penganggur tulen. Di awal film kita diberikan informasi bahwa tingkat kejahatan di kota Chicago, Amerika Serikat sangat mengerikan. Tercatat ada 760 kasus pembunuhan dan 3.500 kasus penembakan hanya dalam 1 tahun. Semua warga pun semakin was-was dan gelisah, hanya bisa berharap pada pemerintah agar terjadi perubahan di kota Chicago. Di suatu malam, karena sebuah insiden, seorang polisi yang tertembak di bagian dada dan leher segera dilarikan ke UGD untuk diselamatkan karena kondisinya sudah sangat kritis. Seorang dokter bernama Paul Kersey yang merupakan dokter bedah trauma, yakni dokter yang bisa menangani cedera serius dalam keadaan darurat, dipanggil untuk segera menanganinya. Namun sayangnya semuanya sudah terlambat dan polisi tersebut tewas sebelum sempat dioperasi. Dokter Paul sendiri memiliki seorang istri bernama Lucy dan seorang putri bernama Jordan. Pada suatu hari Jordan baru saja mendapat kabar bahwa ia diterima di sebuah kampus favoritnya di New York. Di sore harinya Paul dan Lucy pun mendukung Jordan yang sedang bertanding bola. Namun ada seorang bapak-bapak yang emosional hingga berkata kasar karena putrinya bermain kurang baik. Paul mengingatkannya untuk menjaga sikap dan ucapan mengingat banyak anak kecil di sana. Namun karena tidak terima dinasehati, pria tersebut justru menantang Paul untuk berkelahi. Meski begitu, Paul tetap tenang dan tak menggubrisnya sama sekali. Stop it! Get your wife to defend you. Setelah pertandingan selesai, mereka makan bersama sambil berbincang santai membahas kejadian dengan bapak-bapak rese tadi. Di sana juga hadir adik Paul yaitu Frank. Ia mengatakan bahwa dulu saat muda, Paul dikenal sangat garang dan sering berkelahi. Siapapun yang macam-macam langsung disikat olehnya. Mereka juga merayakan gelar PhD yang baru saja diraih oleh Lucy, yang berarti suami istri ini sama-sama berprofesi sebagai dokter. Right? Non-doctors. Saat hendak pulang, Frank meminjam uang sebesar $2.000 kepada Paul untuk melunasi hutangnya. Meskipun terlihat enggan, Paul tetap meminjamkannya. Setelah itu, Frank pamit pulang lebih dulu karena seorang pria bernama Miguel sudah mengantarkan mobilnya. Paul sempat memperlihatkan tato MJ di tangan Miguel yang ternyata merupakan inisial namanya. Namun ketika Miguel mengambil mobil Paul, ia diam-diam memfoto alamat rumah Paul dari sistem navigasi mobil. Beberapa hari kemudian, tepat pada ulang tahun Paul, keluarga tersebut berencana makan malam bersama untuk merayakannya. Lucy bahkan memberikan hadiah berupa jam tangan. Namun pihak rumah sakit tiba-tiba menelpon dan meminta Paul segera datang karena ada pasien yang harus ditangani. Sebagai seorang istri dan anak yang pengertian, Lucy dan Jordan meminta Paul untuk memprioritaskan keselamatan pasien dan makan malam bisa ditunda keesokan harinya. Don't worry at all. Bye, honey. Paul pun akhirnya kembali bekerja. Sementara itu Lucy dan Jordan pulang untuk membeli bahan-bahan kue ulang tahun untuk Paul. Namun tanpa mereka sadari ada sebuah mobil van yang terparkir di dekat rumah mereka. Saat Lucy sedang membuat kue, ia meminta Jordan mengambil iPad di lantai atas. Namun Lucy menyadari ada jendela yang terbuka dan jejak sepatu di lantai. Dan tiba-tiba Fucking phone down. Please. Please.
Ya, tiga pria bertopeng sudah berada di dalam rumah. Salah satu dari mereka memaksa Lucy untuk membuka brankas. Karena ketakutan, Lucy sempat kesulitan, namun akhirnya berhasil membukanya setelah ditenangkan. Semua barang di dalamnya dimasukkan ke dalam tas. Sementara itu, dua pria lainnya sempat cekcok karena salah satunya bersikeras ingin memperkosa Jordan terlebih dahulu, meskipun situasi tidak memungkinkan untuk berlama-lama. Dalam keadaan genting, Jordan mengambil pisau dan menyayat wajah pria tersebut hingga topengnya terbuka dan wajahnya terlihat. Di sisi lain, Lucy yang berada di dapur melemparkan air panas ke wajah pria itu, mencoba melawan dalam situasi yang sangat mencekam. Namun yang terjadi, iya, terdengar bunyi tembakan yang tentunya didengar oleh para tetangga. Dan beberapa saat kemudian Lucy serta Jordan sudah dibawa ke UGD rumah sakit tempat Paul bekerja. Betapa terpukulnya Paul melihat Jordan yang mengalami retak di tengkoraknya, sedangkan Lucy yang terkena tembakan di dada tidak bisa diselamatkan. Tak lama kemudian dua detektif datang, yaitu Kevin dan Leonor. Lalu Paul memberitahu apa saja barang yang hilang di rumahnya, yaitu paspor, akte kelahiran Jordan, uang tunai $2.000 serta 2 jam tangan yang salah satunya adalah hadiah ultah dari istrinya. Dugaan detektif sementara, tiga pria itu memang berniat merampok seperti yang sudah sering terjadi di Chicago, karena dalam 9 bulan terakhir sudah terjadi 6 perampokan di sekitar sana. Frank yang juga sudah datang ke rumah sakit pun emosi karena kriminalitas semakin menggila dan seolah-olah pemerintah maupun kepolisian tidak menanganinya dengan serius. Kedua detektif itu pun berjanji akan tetap menyelidiki kasus tersebut dan Kevin juga memberikan kartu namanya kepada Paul. Deeply sorry for your loss. Thanks for your time. Setelah itu operasi Jordan pun berjalan dengan lancar meski dia masih dalam kondisi koma. Lucy pun dimakamkan di sebelah makam ibunya dan Paul juga terus menemani Jordan yang masih belum sadar. Beberapa hari kemudian para kerabat Paul dan Lucy berziarah untuk mendoakan Lucy, termasuk ayahnya Lucy. Lalu saat ayah Lucy pulang, ia tiba-tiba menghentikan mobilnya karena ada pemburu liar di dekat sana yang langsung diusir oleh shotgunnya. Ayah Lucy pun mengatakan jika seorang pria tidak bisa mengandalkan polisi sebagai pelindung warga karena polisi selalu datang setelah kejahatan terjadi. Maka dari itu, menurut ayah Lucy, jika ingin melindungi apa yang menjadi haknya, sudah sepantasnya seorang pria melakukannya sendiri. Di sisi lain, radio menyiarkan jika dalam seminggu sudah terjadi 90 kasus penembakan dan kejahatan di Chicago, menjadi yang tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Sementara itu, detektif Kevin mengabarkan Paul jika masih belum ada petunjuk siapakah ketiga pelakunya dan laporan forensik juga masih harus menunggu sekitar 1 sampai 2 minggu lagi. Lalu sesampainya di rumah sakit, sudah ada sahabat Jordan yang menemani sambil membacakan materi kuliah, berharap Jordan bisa mendengar agar tidak ketinggalan. Setelah itu Paul pun konsul ke psikolog bahwa sejak kematian istrinya, Paul tidak pernah bisa fokus bekerja dan juga kesulitan tidur sendiri di rumahnya. Hari demi hari pun dilalui Paul dengan berkeliling kota, naik kereta ataupun mobil, hanya untuk merenungi karena menganggap dirinya gagal melindungi istri dan putrinya. Sementara itu kepolisian juga tidak kunjung mendapatkan informasi dan detektif Kevin juga makin sulit dihubungi. Dan yang akhirnya Paul pun langsung datang ke kantor polisi untuk menemui Kevin. Dan ya, betapa terkejutnya Paul melihat masih ada ratusan kasus yang belum selesai dan sebagian besar pelakunya adalah anggota geng. Dan sesuai peraturan, detektif swasta juga tidak boleh ikut campur dengan penyelidikan kepolisian. Kemudian di malam harinya saat baru turun dari kereta, Paul yang melihat dua anggota geng sedang menggoda seorang wanita meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. Dan ya, jelas saja kedua preman ini pun tidak terima dengan Paul yang sok jadi pahlawan dan dia pun langsung dipukuli. Fuck is your problem? What the fuck you think you... Melihat kriminalitas yang semakin tidak terkendali, polisi tidak bisa berbuat apa-apa dan teringat dengan perkataan mertuanya bahwa seorang pria harus bisa melindungi apa yang bisa menjadi haknya. Paul pun berniat mencari 3 pelaku yang telah membunuh istrinya seorang diri.
Setelah melihat iklan toko senjata, Paul pun langsung survei ke sana yang terdapat bermacam-macam senjata. Untuk urusan izin kepemilikannya juga sangatlah mudah, cukup cepat dan selama ini tidak pernah ada yang gagal saat kelas menembak, atau dengan kata lain, pengurusan dokumen hanya formalitas saja. Awalnya Paul ingin mencoba membelinya, namun dia mengurungkan niat karena toko itu dipenuhi oleh CCTV dan Paul tidak mau polisi memiliki bukti jika dirinya punya senjata. Pada malam harinya saat bekerja, kebetulan pasiennya Paul adalah seorang anggota geng yang masih membawa pistol, dan ketika terjatuh, diam-diam Paul pun langsung mengambilnya. Karena masih awam, Paul pun mulai belajar dari YouTube bagaimana cara melepas, merakit, dan menembak pistol. Lalu setiap harinya Paul bukan hanya bekerja, tetapi dia juga terus latihan menembak di garasi rumah sampai tembakannya berkali-kali tepat sasaran. Setelah cukup menguasai ilmu perpistolan, saat malam hari, Paul pun jalan-jalan ke wilayah rawan kejahatan, dan begitu melihat kelompok pria merampok mobil, Paul pun langsung menembaki mereka. Akan tetapi karena hanya memegang dengan satu tangan dan tidak seimbang, kokangannya pistol pun melukai tangan Paul, dan kejadian itu juga direkam oleh seorang wanita dari dalam toko. Karena polisi sudah menuju TKP, Paul pun segera melepas jaketnya dan pulang ke rumah dengan kereta. Karena ini adalah pertama kali Paul membunuh, dia pun kesulitan tidur sebab masih kepikiran insiden barusan. Di sisi lain, wanita pemilik mobil memberikan kesaksian ke Kevin dan Leonor jika pria yang menolongnya berkulit putih dan memakai tudung seolah-olah dia adalah malaikat maut. Lalu ketika melihat rekaman dari wanita di toko, Kevin pun menyadari jika si pembunuh gangster belum terbiasa memegang pistol sampai-sampai tangannya terluka akibat kokang yang bergerak. Wanita ini juga telah mengupload video itu di sosmednya dan telah ditonton oleh sangat banyak orang. Hanya dalam semalam video Paul yang membunuh anggota geng sudah viral dan dia mendapat julukan malaikat maut. Semua orang juga mulai berdebat apakah si malaikat maut seorang pahlawan atau penjahat. Melihat aksinya di video itu, Paul pun merasa puas dan akan terus mencari siapakah pelaku yang membunuh istrinya. Setelah itu Paul menangani pasien anak kecil yang kakinya ditembak oleh seorang tukang es krim saat baru pulang sekolah. Bahkan tukang es krim itu mengancam akan membunuh anak kecil jika tidak mau menuruti perintahnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, Paul pun langsung mendatangi tukang es krim yang dimaksud, dan ternyata pria itu adalah pengedar narkoboy yang memaksa anak-anak sekitar untuk menjadi kurir narkoboy. Dan yang terjadi, iya, lagi-lagi saksi di sana tidak bisa melihat wajah Paul dengan jelas dan hanya mengatakan jika pelakunya adalah pria kulit putih bertudung. Di lain sisi, Kevin melihat dua anak-anak yang memperagakan insiden barusan dan terlihat salah satu anak kecil yang menjadi malaikat maut menembak dengan tangan kiri. Kevin pun sadar jika pria tersebut kidal karena di penembakan pertama dia juga menggunakan tangan kiri. Lalu setelah dicari tahu, ternyata pria es krim itu adalah salah satu penjahat besar. Bukan hanya pengedar narkoboy, tetapi juga pernah terlibat dalam 3 kasus perampokan. Dan ya, semua orang membicarakan malaikat maut yang berperan sebagai vigilante di kota Chicago, atau sosok yang menghakimi seseorang tanpa mempedulikan hukum yang berlaku. Sementara itu atasan Kevin dan Leonor meminta mereka segera menemukan siapakah identitas asli malaikat maut, karena pemerintah khawatir banyak yang akan meniru aksinya menjadi vigilante di berbagai kota. Kevin pun mulai menganalisa kenapa pria tersebut baru muncul sekarang yang pastinya memiliki suatu motif tertentu. Saat sesi konseling berikutnya, psikolog merasa Paul terlihat semakin membaik dan Paul hanya beralasan jika dia sering berolahraga untuk mengalihkan kesedihannya. Latihan demi latihan pun terus dilakukan yang membuat bidikan Paul semakin tepat sasaran. Kemudian ketika Paul sedang bekerja dan menangani pasien yang baru saja ditembak, betapa terkejutnya Paul melihat pria itu adalah Miguel dan dia memakai jam tangan hadiah dari Lucy untuk Paul yang hilang saat insiden perampokan. Paul yang tahu Miguel pasti terlibat langsung membunuhnya dengan menaikkan tekanan alat pacu jantung. Setelah itu, Paul pun mengambil HP Miguel yang masih ada di dalam mobil ambulan, membuka paspor HP dengan sidik jari Miguel, lalu mengambil jam tangan pemberian Lucy.
Ketika memeriksa galeri HP Miguel, Paul pun menemukan foto alamatnya dari navigasi mobil dan beranggapan bahwa Miguel lah yang memberikan alamat rumahnya kepada ketiga perampok tersebut. Selain itu, Paul juga menemukan alamat sebuah bar di mana Miguel akan bertemu dengan seseorang di sana. Tak lama kemudian Frank pun datang untuk mengembalikan utangnya sejumlah $2.000 sekalian mengajak Paul makan bareng di weekend nanti. Dan Frank juga sempat melihat tangan kiri Paul yang diplaster. Malam itu seperti biasa, Paul mengambil hoodie dari baju-baju pasien yang akan dibuang. Lalu dia pun datang ke bar tempat janjian dengan Miguel dan bertemu dengan pemiliknya bernama Ponytail. Paul beralasan jika dia diutus oleh Miguel yang bekerja sebagai valet di restorannya. Namun karena melihat name tag pasien di hoodie-nya, Ponytail yang curiga pun diam-diam chat ke rekannya yaitu Fish bahwa si dokter ada di barnya. Lalu ketika Ponytail akan mengambil pistol, yang terjadi Drop it. Ponytail akhirnya mengaku jika dia menjadi penadah barang-barang curian termasuk yang dibawa oleh Fish. Namun dia tidak pernah membunuh siapapun. Setelah menemukan perhiasan Lucy di brankas, Paul pun melihat Fish yang sudah sampai di bar itu. Dan yang terjadi iya, Fish pun hanya bisa pasrah karena kakinya tertembak dan pelurunya telah habis. Fish juga mengaku dia tidak membunuh Lucy, melainkan temannya bernama Joe yang kerja di sebuah bengkel. Akan tetapi karena Fish masih saja melawan, Paul pun membunuhnya juga, mengambil harddisk rekaman CCTV bar. Namun tanpa dia sadari, cincinnya terjatuh di sana. Sesampainya di rumah, Paul mencari info di YouTube bagaimana cara merusak harddisk agar semakin sulit untuk diakses. Lalu keesokan harinya warga pun kembali gempar karena kabar tewasnya dua pria di bar sudah diberitakan dan banyak yang mulai mengidolakan sosok malaikat maut. Sementara itu, rumah sakit Paul didatangi oleh Kevin dan Leonor yang mengabarkan bahwa korban semalam yaitu Fish kemungkinan salah satu dari 3 pelaku penembakan Lucy karena ditemukan cincin Paul di TKP. Kevin dan Leonor berjanji akan menemukan 2 pelaku lainnya dengan cara menyelidiki siapa yang sering menjadi rekan kerjanya Fish dan apa yang dia lakukan beberapa hari terakhir. Setelah mengotak-atik HP-nya Fish, Paul yang sudah tahu di mana lokasi bengkel Joe si pelaku kedua segera datang ke sana dan ternyata Joe adalah pria yang saat perampokan ingin memperkosa Jordan karena terlihat bekas sayatan pisau di wajahnya. Paul pun mulai menyiksa Joe sampai dia memberitahu siapakah satu rekannya lagi yang ikut merampok. Paul mulai merobek saraf siatik Joe yaitu saraf terkuat dan terpanjang di tubuh manusia, lalu dimasukkan minyak rem ke dalamnya yang rasanya sangat amat luar biasa sakit. Bahkan cara penyiksaan seperti itu dianggap paling menyakitkan, namun masih bisa ditahan manusia tanpa terkena serangan jantung. Joe akhirnya memberitahu nama rekannya yang lain yaitu Knox. Akan tetapi Joe benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Knox karena mereka tidak pernah berteman dan Joe hanya diminta bantuan saat merampok. Where do I find Meski sudah jujur memberikan informasi, jelas saja Joe akan tetap dieksekusi dengan cara yang sangat mengerikan. Setelah itu Paul menemani Jordan yang masih belum sadar dan melihat berita tentang seorang pria parubaya yang berusaha melawan kejahatan sendirian karena terinspirasi dengan sosok malaikat maut. Namun sayangnya dia tewas. Tak lama kemudian Paul pun ditelepon oleh Knox yang mengetahui jika Paul mencari dirinya dan Knox pun menantang Paul untuk menemuinya di sebuah klub. Sementara itu detektif Kevin dan Leonor mendatangi Frank yang dicurigai sebagai malaikat maut. Mereka pun meminta Frank untuk menunjukkan tangan kirinya karena malaikat maut adalah pria kidal dan pasti masih ada bekas luka dari pistol. Mendengar itu Frank pun langsung teringat jika tangan kiri kakaknya Paul sedang terluka. Namun Frank tidak memberitahukannya ke Kevin dan Leonor. Dari sana Frank pun langsung datang ke rumah Paul dan sangat terkejut melihat ruang basement yang berantakan serta banyak peluru. Ketika sampai di klub, Knox menyuruh Paul menemuinya di toilet dan begitu Paul menelpon nomornya, terdengar bunyi dering HP dari salah satu bilik dan tak pakai lama Paul langsung menembaki kloset tersebut. Tapi ternyata yang terjadi
Ya, mereka berdua saling terkena luka tembak dan Paul pun berhasil kabur setelah mematikan listrik satu gedung. Setelah itu Paul pergi ke ruang kerjanya di rumah sakit untuk menjahit luka serempetan peluru di pundaknya hanya dengan seorang diri. Sebab berita penembakan di klub pasti sudah menyebar dan identitasnya sebagai malaikat maut bisa ketahuan. Di sisi lain, Knox sengaja datang ke rumah sakitnya Paul berpura-pura sebagai korban salah tembak, juga memberitahu Kevin dan Leonor bahwa identitas malaikat maut sebenarnya adalah Paul. Kedua detektif pun langsung mendatangi ruang kerja Paul, tapi dia sudah pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Frank sudah menunggu Paul di basement. Mereka pun sempat berdebat karena Frank sangat mengkhawatirkan Paul yang menjadi vigilante di malam hari dan bisa membahayakan nyawanya. Namun Paul tak peduli karena istrinya tewas, namun pemerintah dan polisi tidak serius menanganinya. Lalu tiba-tiba Kevin dan Leonor datang mencari Paul. Frank pun langsung menemui mereka dan beralasan jika Paul masih belum pulang. Mendengar itu mereka pun tahu jika Frank pasti berbohong. Namun menurut Kevin mereka tidak bisa menangkap Paul begitu saja tanpa adanya bukti konkret jika dia memang si malaikat maut. Setelah itu Paul dan Frank segera menuju ke rumah sakit karena mendapat kabar bahwa Jordan sudah siuman. Dan dari hasil pengecekan Jordan sudah bisa pulang 1 minggu lagi. Namun mental Jordan harus lebih dikuatkan karena dia baru mengetahui jika ibunya Lucy telah meninggal. 1 minggu kemudian Jordan sudah benar-benar pulih dan diizinkan pulang dari rumah sakit. Namun saat di lift, Knox ikut masuk ke dalam dan mengajak ngobrol Jordan. Terlihat Paul dan Knox yang saling singgung secara halus bahwa setelah ini mereka akan bertemu kembali dan menentukan siapakah yang akan mati. Untuk persiapan pertarungan terakhir, Paul pun membeli beberapa senjata di toko sebelumnya. Dan saat malam hari, Paul pun meminta Jordan bersembunyi di lemari bawah tangga dengan alasan Paul melihat ada sekelompok orang yang sedang menguasai rumah. Tak lama kemudian Knox beserta 2 preman suruhannya membobol masuk. Namun kali ini Paul jauh lebih siap. Dia akan melindungi Jordan apapun yang terjadi dan satu persatu preman pun berhasil dibunuh. Iya, tak lama kemudian polisi pun datang dan Paul mengaku ke Kevin jika luka di tangan serta bahunya adalah karena ditembak oleh Knox dan kawan-kawan pada malam itu. Paul juga sudah memiliki izin bersenjata dan baru membeli berbagai senjata di sebuah toko dengan alasan untuk berjaga-jaga jika terjadi perampokan lagi. Di akhir film kita diperlihatkan Paul mengantarkan Jordan yang akan berangkat ke New York untuk melanjutkan kuliahnya dan Jordan diminta sering-sering memberi kabar. Lalu saat akan pulang, Paul pun melihat sekumpulan preman yang mencuri koper tamu hotel. Paul pun langsung meneriakannya dan mengacungkan tangannya dengan bentuk pistol yang mana artinya Paul akan tetap menegakkan keadilan, membasmi kebatilan dengan cara sendiri tanpa mempedulikan hukum yang berlaku. Dan film pun pragat. Penganggur tulen, landungan, pinter ngomong, pinter